Halo guys, ketemu lagi ya masih di channel gua ya, masih di channel khusus spesial untuk Kings Battle ya guys ya. Ya, mungkin kalau kemarin gue udah kasih tips untuk insignia update ya terbaru Kings Battle divisi 12. Mungkin kalau sekarang gue pengen kasih line up inspirasi line up mungkin ya kalau misalkan lu main Kings Battle divisi 12 biar kalian ada variasi serangan gitu ya atau variasi hero. Ya, cuma sebelum masuk ke battle ya, jangan lupa diklik subscribe dulu dan juga di like channel gua karena bakalan ada terus updatean mengenai informasi terbaru seputar Kings Battle ya guys ya. Oke, mungkin nggak lama sih intronya ya, biar nanti kalian juga durasi videonya nggak terlalu lama nih. Kita langsung coba aja masuk ke Kings Battle ya. Oke, ini untuk rank gua ya. Rank gua sekarang ada di ranking 2 ya dengan tiringnya legend 3 ya. Langsung aja kita masuk ke battle. Nanti gue bakalan jelasin sedikit-sedikit sih mungkin di dalam videonya ya, sambil nunggu musuh. Oke, ini lawan top nomor 1 nih ya. Kalau misalkan nih bukan posisi upper hand, gue biasanya bandnya itu adalah band Jiaxu, Zoyu, sama Xiao Xiao, dan juga gue band itu pasti Vermilion ya. Karena biasanya kenapa gue band Vermilion? Karena biasanya sih musuh di upper hand tuh bakal ngandelin hero burning ya. Nah kan, gue bisa dapat satu hero. Pertanyaannya, gue band satu poison hero itu Jiaxu supaya gue bisa dapat satu poison hero kalau misalkan musuh itu nggak ngebanet si poison hero ya. Nah, kalau misalkan tipsnya mungkin cara kalian supaya tahu musuh itu mau bermain dengan tipe apa adalah dari tipe hero yang di banned ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat kayak gini nih, ada 3 tipe hero healer yang di banned, berarti udah otomatis kelihatan dari awal tuh bahwa musuh itu akan bermain dengan tipe damage ya, tipe serangan. Maka kalau udah ketahuan seperti itu, hero yang wajib kalian ambil di pertama atau mungkin di kedua adalah kalian harus punya tipe hero seperti Macau ya, yang bisa ngasih shield reduction ke hero kalian ya. Oke, sekarang kita balik ke battle ya. Coba kita lihat dia ambil hero apa. Nah, dia ambil hero Zhang He dan juga Daxiao ya. Jadi udah ketahuan di awal nih bahwa dia akan bermain dengan full damage ya atau full serangan. Nah, berhubung Zhang He-nya ada di depan, maka gue putusin buat ngambil Macau ya di awal di line up depan sama Tai Shichi supaya musuh nggak bisa dapat efek invisible ya. Oke, tips bagaimana kalian menaruh Macau itu adalah kalau seandainya kalian sudah tahu nih bahwa musuh akan bermain dengan tipe damage, maka usahain tuh Macau jangan ditaruh di belakang ya. Karena si Macau itu bakalan ngebantu banget buat hero kalian tuh stay alive di bagian depan. Oke, itu kan sudah ketahuan dia akan bermain dengan tipe damage. Nah, untuk tips nahan si Sunce ya, gue bakal ngasih tahu. Itu kalian bisa pakai Zhang Fei atau pakai Sun Ji yang satu lagi. Cuma kalau gue pribadi sih gue lebih better pakai Zhang Fei ya. Karena Zhang Fei bisa nahan hero selama 2 turn ya. Nah, sama gue taruh di Huang Yuying di posisi 4, sedangkan si Sunce dia ada di posisi 5. Gunanya adalah supaya gue bisa ngasih damage absorb ya ke hero lain gue, supaya sebelum si Sunce mukul ya minimal damage-nya agak berkurang sedikit lah. Jadi tipsnya mungkin kalau sebelum kalian ambil hero, perhatiin dulu ya posisi musuh itu, peletakan hero-nya ada di posisi berapa. Jadi kalian tuh bisa tepat naruh hero-nya. Nah, coba kita lihat nanti di hasil battle-nya. Ini last chance ya, gue ambil hero. Kalau gue ambil Yuji, oke, gue coba trying pakai Yuji aja deh. Nice. Nah, udah kelihatan ya di sini musuh bermain dengan tipe damage. Ya mudah-mudahan sih Macau gue itu bisa survive ya.
buat ngasih shield ke hero gue yang lain gitu. Jadi ada harapan gue bisa menang. Coba kita lihat battlenya melawan peringkat top nomor 1 ya di global. Nah, Zhang Liao itu damage-nya juga sakit banget ya guys ya. Yuji gue kayaknya bakal mati nih. Nice, kan Yuji gue mati. Nah, Zhang Fei gue bisa ngehit selama 2 turn dengan total kerusakan itu damage-nya nambah ya 100% lah dari darah dia yang hilang ya. 50% lah minimal. Coba nanti kita lihat endingnya akan seperti apa ya. Nah ini nanti tadi kalau seandainya gue nggak ban tipe Vermilion atau maksudnya pet Vermilion, mungkin gue udah tewas nih guys ya. Kenapa gue bilang tewas? Ya karena di sini musuh bermain dengan tipe damage ya. Artinya gue bisa tewas seketika ya. Dalam 2 turn mungkin gue udah selesai. Nah, si Daxiao nggak berguna ya karena semuanya kena poison ya, otomatis nggak ada yang bisa di heal tuh. Jadi tipsnya jangan lupa ya guys ya, nanti mungkin gue bakal share tuh apa project gue ya yang gue bilang kemarin di tutorial selanjutnya. Kalau seandainya udah selesai itu gue bakal kasih tahu kalian tuh total maksudnya komplit tutorial dari gue mungkin mengenai semua faksi. Cuma mungkin projectnya kayaknya masih agak lama tuh karena gue harus analisa hero satu persatu ya guys ya. Nah seperti yang gue bilang tadi atau mungkin kemarin ya, sebelum kalian bermain King's Battle kalian harus tentuin kalian mau bermain dengan tipe apa di awal ya. Jadi supaya kalian itu ketika masuk ke dalam battle udah nggak bingung tuh mau main dengan tipe seperti apa ya guys ya. Satu lagi gue mau remind sebelum kalian tinggalin channel ini ya, kalau memang belum di subscribe belum di like ya, yuk di like dan subscribe supaya kalian bisa dapat terus informasi terbaru kalau seandainya ada updatean nih mengenai bagaimana sih bermain King's Battle di divisi 12 ya. Ya minimal ya winning rate kalian itu naik lah ya, nggak selalu kalah gitu ya. Nah kalau misalkan ini win rate gua kalau seandainya dibandingin dengan top 10 atau top 5 mungkin gua masih better lah dari jumlah total permainan yang gua mainin ya. Oke. Thank you. Sekarang kita coba masuk ke battle kedua ya guys ya. Nah ini versus Jet. Dari tadi sih gue kebagiannya yang bukan upper hand terus nih. Jadi tipe hero nya ya gue sih kalau ngeband hero ya ini sama lagi kayak yang tadi ya. Formasi gue masih belum berubah sepertinya. Cuma bedanya di sini tadi Sunyu di banned, sekarang dia nggak ngeband Sunyu. Udah otomatis nih bakal dia main dengan tipe damage juga. Mungkin dia mau dengan faksi Wei ya. Karena mungkin dia berpikir Wei itu istilahnya ampuh lah buat mengatasi poison hero. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Justru kalau menurut gue di sini Sun Yu itu kalau dia nge-remove poison itu malah menguntungkan si Yuji atau misalkan menguntungkan si poison hero tersebut ya. Nah ini masih formasi gue. Cuma bedanya di sini gue mau ambil Zhang He ya. Gue mau ambil Zhang He supaya dia dari fraksi Wei itu nggak bisa regenerasi Anger.
Nah, kalau misalkan kalian melihat Macau ya, ada sebagai musuh kalian, maka usahain tuh si Macau itu kalau bisa ya, kalian jangan pakai Cao Cao ya, karena nanti damage-nya Cao Cao itu bakalan jadi satu deh kayak gitu. Sekarang gue mau pakai Dongzu untuk nahan si Sunce ya. Kalau seandainya tadi gue pakai Huang Yuying ya, karena si Sunce-nya itu ada di posisi keempat, jadi kayaknya nggak keburu tuh kalau gue taruh Huang Yuying di posisi keempat ya, karena bakal keburu mati sama damage-nya Sunce ya, karena damage-nya Sunce itu bener-bener overpower banget kalau menurut gue. Nih, jadi menurut gue sih kalian sebelum naruh peletakan posisi hero, perhatiin dulu ya musuh kalian itu ada di mana gitu kan. Nice shoot. Cukup buat taruh satu lagi Dongsu di belakang supaya mereka kehabisan Angel. Seperti yang pernah gue jelasin juga guys, bahwa Dongsu itu hero yang paling tepat untuk mengatasi hero yang damage-nya besar ya guys ya. Jadi ini Dongsu itu paling ampuh banget tuh buat mengatasi kayak tipikal Sunce, Simai, karena mereka bakal kehabisan Angel dalam sekejap tuh. Bahkan sekali berpangtong pun akan kekurangan Angel tuh ketika mereka ngehit si Dongju ya. Nah, 2 kali hit dari si Mai, otomatis Angelnya langsung habis. Jadi di turun kedua si Mai-nya nggak bakal bisa ngeluarin nggak bakal bisa ngeluarin damage ya. Sunce juga langsung habis nih di turun 1 ya. Silahkan dilihat ya inspirasinya Dongzu. Nah, sama Zhang Pei ya. Jangan nggak lupa-lupa tuh buat ngingetin Zhang Pei. Itu bagus banget kalau misalkan kalian pakai di posisi yang bukan upper hand ya, karena dia bisa ngehit musuh ya ketika dia sudah masuk fase zombie ya, kalau kata gue itu damage nya berkali-kali lipat guys ya. Jadi ini hero memang cocok banget kalau dipakai di bukan upper hand. Kalau kalian di posisi upper hand jangan pakai Zhang Fei sama Dongzu ya, karena itu bakal ngebuang chance kalian kalau misalkan kalian mau ngehit musuh. Nice, 2 kali tembak dari Zhang Pei. Nah, selama Dongsu itu masih hidup, itu si Mai nggak bakal bisa berkutik ya guys ya. Karena Angernya damage-nya itu bakal habis ketika dia ngehit si Dongsu. Begitu juga Sunce ya. Itu bakalan tiwas ya. Nggak bakal ada artinya kalau misalkan ketemu Dongsu ya. Nah, kalian bisa cek sendiri. Nah, endingnya udah kelihatan lagi nih guys nih. Oke, 2 kali battle dari gue ya. Hasilnya sama sih, masih berbuah kemenangan. Karena tipenya juga masih dengan tipe yang sama tuh musuhnya. Bermain dengan tipe damage dan mengatasinya dengan Macau ya. Jadi mungkin kalau gue taruh judul yang tepat di tutorial ini mungkin adalah bagaimana kalian bermain dengan Macau kali ya. Oke, mungkin ya itu aja guys ya yang bisa gue share malam ini. Semoga bisa membantu bagaimana kalian akan bermain di King's Battle ya. Jadi seperti yang gue bilang kemarin tuh, sebelum kalian main itu kalian udah harus tahu nih ciri-ciri kalau misalkan musuh kalian mau bermain dengan tipe seperti apa.
Kalau dia ngebandnya Petkun, maka dia akan bermain dengan tipe stun. Kalau dia ngebandnya itu hero-nya healer ya, kemudian salah satu petnya itu dia band pet tortoise, atau misalkan mungkin dia bandnya Thunderfire, berarti otomatis dia akan bermain dengan tipe damage ya. Jadi mungkin saran dari gua, kenali seperti apa musuh kalian, maka kemenangan itu akan ada di depan kalian ya. Oke, thank you guys buat malam ini ya. Jangan lupa klik subscribe dan juga like-nya. Thank you guys.